kehadirannya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Kebetulan di tengah-tengah kita juga Bapak Kepala Sekolah hadir. Untuk itu sebagai pembuka awal kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar kegiatan penerapan budaya positif hari ini. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami memohon, saya sebagai pemateri mengenai budaya positif hari ini ingin memohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan, menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semoga Ibu yang saya hormati, khusus karena menyajikan satu budaya positif di sekolah kita, bagaimana dengan program yang merupakan kurikulumnya berbeda harus dilaksanakan. Terima kasih sepatah dua kata-kata pembukaan kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk memulai mempresentasikan kegiatan yang sudah saya rancang untuk berbagi informasi. Sebenarnya Bapak Ibu guru hebat hari ini, mohon maaf tidak untuk menggurui, hanya saya ingin sharing informasi yang sudah saya dapatkan selama mempelajari beberapa modul dalam kegiatan guru penggerak ini. Semoga bermanfaat. Kebetulan saya hari ini mengambil temanya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelum mulai kegiatan ada sedikit bukan ice breaking ya, game ya, bisa dikatakan ice breaking atau game. Saya punya sedikit teka-teki, sedikit pertanyaannya adalah cuaca mendung. Ada 5 orang anak yang mau pulang sekolah. Jarak ke rumah mereka dengan sekolah hanya 200 meter.
menikmati keterisilan ya, minimal mengajak kita untuk refreshing sebenarnya, agak sedikit berpikir sedikit, ya. Berpikir sedikit, agak banyak ya sebenarnya. Nah, ada yang mau berpendapat bagaimana cara kelima anak tersebut bisa pulang tanpa kehujanan menggunakan sepatu payung? Silakan Pak Ardi dulu ya, Bu Tami. Mana Pak Ardi? Perkenalkan, nama saya Ardi Fadli Rahman. Di sini guru mata pelajaran matematika. Nah, untuk cara 5 orang anak pulang ya langsung pulang saja karena baru mendung ya, belum hujan. Jadi bisa pulang secara bersama-sama. Terima kasih. Itu sebenarnya masih fokus ya, dari kelas langsung ke ruang untuk berbagi diskusi dan materi. Ternyata masih ada yang fokus ya. Tapi sebentar, mau dengerin dari Bu Tami, pendapatnya Bu Tami. Sebenarnya tadi sama dengan Pak Ardi, karena kan itu cuacanya mendung ya, bukan cuaca hujan gitu. Jadi memang payungnya memang tidak bisa digunakan, jadi bisa pulang bersama-sama. Terima kasih Bu Tami. Sepertinya ice breakingnya untuk guru-guru hebat Saji masih standar, semua tahu jawabannya dan semua masih fokus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sedikit aja yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai budaya positif. Hanya ada pertanyaan yang terbesit karena kita semuanya kan guru-guru ya, notabene sudah dewasa. Ada sedikit pertanyaan yang menggugah diri saya yang mungkin bisa menggugah Bapak Guru, Ibu hebat di sini, yaitu apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Dalam hal ini kita memaksa peserta didik karena kita melayani sebagai pendidik. Ada yang bisa berpendapat, apakah kita boleh memaksa kepada peserta didik kita? Silakan Bu Nita. Tidak, tapi lebih diajak diskusi ya, sharing. Apalagi untuk anak-anak SMA itu lebih susah kalau dipaksa gitu, lebih enak diajak ngobrol. Enak diskusi ya, kita curhat ya, biasanya kan begitu ya. Nah, di sini ketika kita jadi orang dewasa dalam, nah dari kata-kata seperti ini semoga bisa menggugah rasa dari Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Peran di sini kita kan sebagai pendidik. Di sini yang kita bisa tanamkan dalam hati nurani satu balik kita dan pikiran kita, perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, bahkan akan membentuk rasa antipati, perusakan hingga dendam. Makanya mohon maaf, ada beberapa oknum peserta didik yang mungkin kena teguran cukup kencang dari bapak ibu gurunya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang ke arah kriminal. Nah, berarti ada rasa yang dipaksa oleh bapak ibu guru di sekolahnya. Mungkin itu yang bisa kita awali untuk kegiatan sharing hari ini. Apakah kita sebagai guru harus memaksa peserta didik? Tentu saja tidak, karena akan menimbulkan efek yang sangat panjang. Saya akan sharing berikutnya. Kita mulai dengan budaya positif. Jika kita biasakan kepada peserta didik kita budaya positif, kita bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Bukan sekonyong-konyong, ayo lakukan A, lakukan B, lakukan C, tapi tidak mengerti untuk apa mereka harus melakukan kegiatan A, B, C yang kita perintahkan. Tapi kita awali dengan kebiasaan atau budaya positif. Di sini saya ambil definisi dari budaya positif. Beberapa hal yang kita bisa terapkan dalam budaya positif ini adalah bagaimana cara kita mewujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, hanya terkadang mohon maaf ada beberapa kesalahan dari kita sendiri termasuk saya, salah kaprah proseduralnya seperti apa sehingga membuat anak itu jadi boro-boro budaya positif, hal yang baik saja malah banyak beralasan untuk menghilangkan hukuman atau teguran dari bapak ibu guru di sekolah. Namun, budaya positif ini saya ingin berbagi dengan bapak ibu guru hebat di sini. Konsep inti dari budaya positif ini ada dibagi menjadi 7 bagian. Di sini saya buat lingkaran karena menggambarkan bahwa satu kesatuan yang menjadi utuh artinya tidak bisa terpisahkan. Kalau dari 7 komponen ini
dilakukan mungkin akan ada yang timpang. Nah, makanya sering saya bilang kepada beberapa peserta didik, jika ada siswa yang melakukan tindakan di luar batas kontrol siswa pada umumnya SMA di jenjang persekolahan, ada yang maaf, ada yang melakukan tindakan kriminal melewati batas orang dewasa, berarti kita sebagai pendidik nih harus merefleksi diri, ada apa dengan budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu dari budaya positif, komponen pertama yaitu disiplin positif. Pada perubahan paradigma belajar. Ini komponen pertama dari budaya positif. Seperti apa komponen dari perubahan paradigma belajar? Ini sedikit informasi yang saya dapatkan. Perubahan paradigma belajar yaitu bagaimana biasanya kita merancang yang teacher center, siswa atau peserta didik selalu kita arahkan untuk apapun keinginan kita, rencananya sesuai dengan yang kita inginkan. Baik itu anak yang kemampuan yang beragam, bisa ada yang visual, ada yang kinestetik. Kadang-kadang kita paksakan untuk satu titik aja. Anak yang kinestetik kadang-kadang yang tidak bisa berdiam diri di satu tempat, kita anggap itu anak nakal. Padahal kemampuannya justru potensinya adalah dengan kinestetik, tidak bisa disamakan dengan anak yang visual. Nah, di sini paradigma yang saya contohkan barusan yaitu mengenai prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada keterkaitannya di sini. Keterkaitannya seperti apa? Berdiferensiasi, kita sebagai fasilitator harus mampu menyelami potensi bakat dari peserta didik untuk bisa mewujudkan ini tujuan utama dari paradigma pendidikan belajar di Indonesia. Seperti apa? Nah, ini kita sudah sering ya Bapak Ibu, di SMA 1 kegiatan P5 itu cukup padat. Dan tentu ada beberapa rekan saya yang sering bilang, jangan lupa ya kegiatan P5 checklist form yang 4 itu. Nah, itu sering kali juga kita belajar menghafal. Sebenarnya P5 itu seperti apa? Profil pelajar Pancasila, izinkan saya memperlihatkan profil pelajar Pancasila yang sering kita laksanakan dalam bentuk proyek. Bapak Ibu guru hebat di sini pasti sudah hafal kalau ini, karena setiap hari kalau misalnya kita bisa mewujudkan semuanya itu merupakan suatu perwujudan yang idealis ketika kita menjadi seorang pendidik. Ada sikap mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa. Ini maksudnya memang pertama karena akan menjiwai ke sebagian yang lain komponennya. Kemudian yang pertama paradigma, yang kedua disiplin positif. Yang tadi berdasarkan budaya positif ada hubungannya dengan disiplin positif. Berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lakukan, disiplin positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah. Artinya kita sebagai pendidik menjadi teladan. Ada istilah kalau saya berprinsip ini, jika gurunya memberikan contoh yang baik, anak pun akan baik. Jangan menuntut peserta didik yang baik kalau gurunya tidak baik. Mungkin itu kalau prinsip saya pribadi. Pasti sama dengan prinsip Bapak Ibu guru di sini. Kita semuanya guru. Pasti prinsipnya ini menciptakan peserta didik yang punya karakter baik. Di sini sebenarnya pendidik itu melaksanakan pembiasaan positif atau disiplin positifnya seperti apa? Ini yang menjadi tujuan kita bersama, di mana pendidik harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif sehingga berperilaku pada kegiatan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya sendiri menuju perubahan ke arah yang baik. Di sini kita sebagai fasilitator memberikan motivasi dan memberikan contoh langsung secara kontekstual agar mereka tahu ketika mendapatkan ilmu di sekolah bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya komponen inti yang ketiga, yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya saya juga baru mempelajari nilai-nilai kebajikan universal seperti apa sih yang harus kita wujudkan sebagai seorang pendidik. Ada beberapa pandangan yang mengelompokkan atau mengklasifikasikan nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang pertama, karena kita kebetulan di negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara, otomatis Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana
informasi yang saya dapatkan selama saya belajar, yaitu kebutuhan yang kita ingin penuhi, yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita puaskan. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin puas. Apa saja sih? Nah, ada beberapa teori mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan kebahagiaan, kebutuhan akan memiliki kasih sayang, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan fisiologi. Mungkin ini yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita, karena ini pun kita menginginkan kelima hal ini. Jadi jangan sampai berpikir saya sebagai guru ingin memenuhi ini, tapi kita tidak bisa mewujudkan atau menuntun peserta didik kita ke arah kebutuhan mereka masing-masing. Mereka juga butuh untuk mengaktualisasi diri. Yang paling simpel, ada yang boleh berpendapat kebutuhan dasar peserta didik untuk aktualisasi diri itu contohnya seperti apa? Aktualisasi diri bahwa saya tuh ada keberadaan saya. Ada yang bisa kasih contoh aktualisasi diri? Ya, terima kasih. Mangga Pak Angga. Di sekolah Di sekolah Pak, di sekolah boleh, di luar. mungkin ya mungkin kalau salah bisa jadi ketika anak itu sekarang ini sih kira-kira 17-an nih dia mengkonsentrasikan dirinya adalah ya tadi ada yang main futsal, ada yang main basket, dia bisa mengkonsentrasikan dirinya di situ. Nggak ikhlas kan dia nggak bisa nih. Nah ketika ada basket nih nggak ikhlas yang acara seperti ini ya Iya. ada seperti ini sih. Betul, siap. Betul, mungkin itu juga bisa salah satu contoh. Memang kan aktualisasi itu adalah seseorang bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan. Hobinya lah Ya. atau Ya, hobinya, minat, harapan, gitu. Saya senang menyanyi, tapi saya malu kalau didengarkan di kelas. Ternyata difasilitasi oleh sekolah. Bagaimana kalau ikut lomba-lomba nyanyi? Ada ya paduan suara ya, kan beramai-ramai, jadi tidak usah sendirian. Nah, ya terima kasih Pak pendapatnya. Kemudian estimate kebutuhan akan penghargaan. Ada yang punya pendapat kasih contoh lagi. Terima kasih Bu Iris, Bu Ires, mangga. Pernah saya proyek mata pelajaran itu yang korek ya, kebetulan drama musikal dan beberapa mata pelajaran. Nah di akhir nilai itu kamu berikan penghargaan ibu anak-anak karena menilai setiap kelas mereka selain apa dari nilai mata pelajaran kami dari setiap kelas mereka. Jadi saya rasa untuk estimate sih Bu itu mungkin anak sudah bisa terpenuhi. Ya, dalam bentuk penghargaan ya, betul, betul. Terima kasih Bu Ires. Saya pernah lihat ya untuk kolaborasi sampai menangis, nggak tahan lihatnya begitu maksimal. Anak SMA 1 membutuhkan penghargaan, kebutuhan akan penghargaan tidak hanya sebuah nilai, tapi guru-guru hebat di sini sudah mampu memberikan atau memenuhi kebutuhan mereka akan penghargaan. Contoh salah satu yang tadi dari Bu Ires, ada kelompok yang best make up, ada kelompok yang best musiknya. Nah itu kan dalam bentuk tidak hanya bentuk nilai kolaborasi dalam bentuk kognitif saja, tapi bentuk nyata bahwa saya itu make upnya bagus, kelompok saya musiknya bagus, mereka berkreasi, tapi bentuk penghargaannya kan bisa macam-macam, tidak hanya bentuk nilai, bisa kita berikan piala, sertifikat. Mereka membutuhkan hal itu karena akan nyambung dengan yang pertama ini. Jadi kita bisa lihat beberapa contoh berikutnya. Sekarang yang social needs, kebutuhan akan memiliki kasih sayang. Ada yang bisa kasih contoh? Nanti kita lihat gabungan kesimpulannya. Mungkin kalau Kami kalau mungkin untuk sosial needs atau kebutuhan untuk dimiliki atau kasih sayang mungkin seperti kebutuhan diperhatikan Ya. oleh orang lain. Ya. Jika sakit ditanya sakit apa, gitu. Jika tidak masuk ditanya alasannya kenapa, gitu. Sehingga individu itu merasa bahwa dia mendapatkan kasih sayang atau perhatian. Iya, terima kasih. Dan itu tuh sering kali kita lakukan ya di kelas, apalagi sebagai wali kelas. Kita akan sering menanyakan sakit apa, sudah diperiksa atau belum ke dokter. Kadang-kala kita hanya melakukan itu kepada satu anak. Namun kadang kita suka lupa. Seharusnya anak pun diajak untuk menanyakan keadaan dari rekannya.
mohon izin sebagai kita menuntun mereka bahwa kita juga harus memiliki social need terhadap orang lain. Artinya kita punya rasa empati sesuai tadi dengan nilai-nilai kebajikan. Tidak hanya guru terhadap satu siswa, tapi siswa satu kelas pun terhadap temannya yang mungkin sedang sakit atau mohon maaf beberapa siswa yang mungkin ada apa itu namanya sedang ada biasanya orang tua yang sedang berselisih. Kadang-kadang anak tuh suka cari perhatian di tempat lain. Nah, fungsi kita sebenarnya di situ adalah untuk memberikan kebutuhan kasih sayang. Mereka ingin itu, mereka ingin diperhatikan. Kenapa? Mereka kadang-kala yang pernah saya alami ketika orang tuanya sedang dalam keadaan perpisahan. Ada walaupun di sini anak-anak SMA ya, ada pertanyaan besar dalam benaknya. Kenapa harus terjadi? Nah, di situ kadang-kala kita tidak bisa memberikan jawaban yang egois seperti kalau saya ibu-ibu ya, udah aja deh masih bapak, mungkin punya salah atau si ibu punya salah, kan tidak bisa seperti itu. Tapi kita berusaha menggali. Dia ingin disayangi, dia ingin ditanya kenapa ayah dan ibuku sampai berpisah dalam proses perpisahan. Nah, di situ kita bisa berperan sebagai ibu dan teman kayak di situ ya. Bagaimana supaya kasih sayang yang dia butuhkan dalam keadaan keluarganya mungkin berkurang, kita bisa isi sehingga anak tidak melakukan tindakan di luar usianya atau melakukan hal-hal yang ke arah negatif. Kemudian yang berikutnya tepat safety net. Nah, ini paling sering dilakukan oleh kita terutama di ruang tiket kalau kita perannya sebagai guru gitu ya. Kita sebagai guru inginnya seperti apa sih? Kebutuhan akan keamanan, anak pun butuh keamanan, tapi terkadang mereka ingin melakukan sebagai saya sudah bisa bu, saya orang dewasa, saya tidak perlu dilindungi, saya bisa kemana-mana sendiri. Tapi tanpa mereka sadari mereka tuh ingin butuh keamanan di sini. Contoh, kadang-kala kebetulan alhamdulillah desa satu sekarang guru-guru piketnya kreatif dengan guru-guru yang lain mungkin kolaborasi ya. Saya baru tahu bahwa di ruang piket itu, kebetulan ada koordinator piketnya. Ada anak yang suka keluar izin fotokopian dikasih kalung. Itu kan salah satu bentuk kita memberikan keamanan kepada mereka. Sekolah di sini artinya. Jadi tidak akan keluar kemana-mana dan lalu berhindari. Kalau saya sering bilang, ketika ada keluar dan kita lingkungannya banyak kendaraan bermotor, ada pengenal takutnya kesenggol atau diculik. Gitu kan, kita tidak tahu karena ini pusat kota ya. Nah, ini salah satu bentuk safety need-nya. Kemudian psychological needs, kebutuhan fisiologi. Ada yang bisa kasih contoh lagi, Bapak Ibu? Biar kita membuka sharing diskusi. Jadi saya berbagi informasi yang saya dapatkan, Bapak Ibu bisa mengutarakan pendapatnya yang pernah dialami. Kalau psychological need itu seperti apa? Kebutuhan fisiologi. Secara fisik saya butuh apa ya? Saya butuh kalau jam-jam pagi itu bangun tidur ya, saya butuh makan. Ya, apalagi mohon maaf Bapak Ibu, hari ini diajak diskusi, mungkin ada yang kelelahan sudah dari kelas mengajar, ingin beristirahat, tapi tetap harus membantu rekan yang lain. Ya, ingin nganyak, taruh orang Sunda. Kebetulan ingin tidur, ingin istirahat secara fisik. Ya, kemudian dari semua ini, kalau bisa dan harus bisa sebagai seorang pendidik kita harus memenuhi kebutuhan dasar dari peserta didik. Ini yang dibutuhkan peserta didik. Kita pun juga butuh ini. Jadi kita tidak bisa egois karena peran kita sebagai manusia seutuhnya. Oke. Izinkan saya berikutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, mengenai keyakinan kelas ini salah satu bentuk kesepakatan supaya disiplin positif itu terwujud. Disiplin positif, budaya positif terwujud dengan baik. Kebutuhan dasar peserta didik juga dapat diakomodir dengan baik. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Ini ada beberapa poin yang dimaksud dengan keyakinan kelas, yaitu suatu
sebelum bel pelajaran dimulai. Jadi kata-katanya positif. Apakah di sini aturannya jangan telat hadir, tidak boleh datang terlambat. Nah, kata-kata seperti itu kita rubah ke kalimat yang positif sehingga mudah diingat oleh siswa. Oh iya, saya harus datang tepat waktu, bukan berarti saya jangan telat. Saya jangan terlambat. Kata jangan dan tidak boleh itu sebaiknya kita hindari karena untuk apa? Untuk mensugestikan ke dalam mata kecilnya supaya hal-hal yang positif yang dilakukan di sekolah itu mudah diingat dan dipahami serta diyakini bahwa saya harus datang tepat waktu. Jadi mereka tidak melulu menghafalkan peraturan, tapi meyakini bahwa saya harus datang tepat waktu sesuai bel berbunyi. Di sini saya tambahkan bel berbunyi. Jadi sebagai patokan awal, sebelum bel berbunyi saya sudah ada di sekolah. Jadi masih ada pernyataan positif. Yang kedua, pemakaian seragam. Hadir di sekolah menggunakan seragam dan atribut sekolah lengkap. Terkadang kita di SMA, mohon maaf Bapak Ibu, ada beberapa siswa yang lihat kondisi cuaca, kalau panas, Masya Allah, bajunya sudah tahu ya, fisik anak SMA itu masih six pack, masih four pack, kotak-kotak, tapi kadang-kadang ada yang opek jadi terbuka, kancingnya buncit kadang-kadang. Nah, gendut ya. Nah, bapak-bapak, tapi bapak-bapak biasanya ya, yang saya sering lihat itu siswa putra. Saya bilang kadang-kadang tolong menggunakan atribut sekolah yang lengkap yang baik karena kita berada di sekolah. Bukan berarti kalian harus melakukan keinginan berpakaian sesuai dengan keinginannya. Hareudap, gerah, kekenyangan. Mohon maaf, kekenyangan. Istirahatnya 2 kali, jadi si perutnya langsung mengembang, terbuka, hareudap. Terus mohon maaf, kadang-kadang saya sering bilang ke siswa begini. Alhamdulillah respon siswanya masih positif. Sering saya bilang, mohon maaf untuk yang putra dan putri memakai seragam. Kalau yang seharusnya seragam itu kan dimasukkan ke dalam. Tapi ada kala siswa-siswi itu karena kita SMA cerdas kalau bahasa saya. Ibu juga itu dikeluarin, ada yang seperti itu. Itu jadi sebuah masukan ketika kita membuat keyakinan kelas. Ibu juga dikeluarin bajunya, Bu. Nah, itu sepertinya bukan jadi ditimpa negatif responnya dari kita. Oh iya, ibu juga dikeluarin bajunya, tapi saya akan kasih penjelasan dulu. Kalau perempuan bajunya seperti apa, tetap mau dimasukkan, iya betul. Kalau laki-laki harus gimana? Dimasukkan juga seragamnya, iya betul sekali. Jawaban mereka kita buat validasi positif, iya betul. Semua yang dilakukan betul. Tapi bagaimana kalau yang dikeluarkan seperti yang sedang ibu lakukan ini dikeluarkan? Kadang-kadang kita kan jadi butuh jawabnya apa ya? Mohon dituntun peserta didiknya alasan kenapa kita harus mengeluarkan pakaian seperti ini. Kadang-kadang saya suka kasih stimulus begini. Ada yang suka K-pop? Saya suka K-pop gitu. Ibu suka K-pop? Nah, saya suka K-pop. K-pop apa? Bu ini. Ibu juga suka. Ibu suka Blackpink, tapi bukan berarti ibu berpakaian seperti bisa Blackpink kan datang ke kelas gitu. Jadi mereka dari sana mereka berpikir memahami, oh iya, ke sekolah tuh harus seperti apa. Jadi untuk jenjang SMA mungkin lebih pada pemahaman supaya diingat yang kontennya sesuai dengan generasi zaman sekarang. Kalau sekarang lagi happening K-pop, ya saya suka bawa K-pop. Gitu. Jadi mereka paham, oh iya, si ibu aja senang Blackpink tidak harus pakai two pieces, saya suka bilang. Kan nggak mungkin. Jadi kalian tuh kalau datang ke sekolah tidak harus dikeluarkan seperti ibu. Ibu punya alasannya. Tapi kadang-kadang sensitif ya kalau bicara tentang agama. Tapi sering saya bilang untuk yang non muslim bisa menyesuaikan. Ini informasi dan bukan untuk diskriminasi. Jadi saya jelaskan pakaian wanita muslim seperti apa, harus menutup bagian mana saja. Jadi mereka paham. Kadang-kadang wanita berjilbab pun yang berkerudungnya juga anak-anak sekarang kan buka tutup. Saya suka tegur sedikit. Kenapa buka tutup? Jadi kitanya langsung jangan. Kenapa kamu buka tutup? Tidak begitu. Mau tutup enggak? Kan itu jadi responnya negatif. Enggak. Gerah, Bu. Panas. Pernah saya mengikuti salah satu kasus. Orang tuanya mengizinkan pakai
Menurut Ki Hajar Dewantara, sedikit informasi Bapak Ibu, berbagi informasi. Kata Ki Hajar Dewantara menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau kita ketemu dengan siswa seperti itu, apakah kita harus menjadi sebuah diktator? Ada kasus yang kedua, di sekolah dia tidak merokok, tapi kebetulan dia merokok. Ketika saya tanya, ada papa saya juga ngajar merokok di rumah. Nah, kita harus seperti apa kalau begitu? Kebetulan ketahuan gitu bahwa rokok di sini kan jadi bingung tuh, benturannya ya lumayan hebat itu. Mungkin beberapa guru akan bereaksinya berlebihan. Tidak boleh, pokoknya di sekolah tidak boleh. Aturan begitu, kan itu peraturan, bukan keyakinan. Tidak bisa dipaksakan. Tadi seperti yang saya bilang dari awal, apakah kita punya hak memaksa? Kan itu jadi dendam nanti. Bagaimana jadi negatif. Nah, itu beberapa kasus yang mungkin bisa diberikan pengalaman beberapa siswa yang ketika membuat keyakinan kelas harus diketuk dulu hatinya, sanubarinya harus seperti apa maunya. Contohnya dari ini seragam, kemudian proses pembelajaran, kegiatan diskusi dan suasana kelas. Ini keyakinan kelas ini harus datang dari peserta didik, bukan dari kita. Hanya tugasnya kita sebagai pendidik di situ ketika membuat keyakinan kelas dalam satu kelas, apa yang harus kita lakukan? Satu, menampung dan merubah kata-kata yang negatif menjadi kalimat positif. Tujuannya apa? Itu tadi mudah diingat dan dipahami. Ini itu sedikit sharing yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Jadi berbeda sekali dengan peraturan. Kalau peraturan berarti itu dibuat oleh segelintir orang dan kebanyakannya itu secara general diterapkan kepada seluruh kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini tiap satu kelas dengan kelas lain pasti akan berbeda. Kalau peraturan pasti general dan mereka harus mengikuti kalau peraturan. Dan peraturan tentunya biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sering bilang di mata pelajaran saya, peraturan itu kan aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan untuk semua orang. Tapi terkadang anak suka nyeleneh, bukan ngomong dibuat untuk dilanggar. Nah, bagaimana kalau ada siswanya seperti itu menjawab? Kan kita bentrokan lagi. Itu saya sering, setiap mengajar bentrokan itu sering terjadi. Nah, mensiasatinya harus seperti apa? Kembalikan lagi ke jalurnya, bahwa hukum itu dibuat tetap, peraturan itu dibuat untuk ketertiban, kenyamanan, keamanan. Ada bahasa slang terdengar di kalangan masyarakat, hukum dibuat untuk dilanggar. Saya sering kasih analogi saja yang simpel. Buat apa buat peraturan capek-capek? Kalau ada orang menggunakan anggaran negara berbiliar-biliar untuk sebuah peraturan, tapi ujungnya dilanggar. Menunjang dibuat saja, kita perlakukan saja, kita pakai hukum rimba. Mau? Saya sekalikan kembali lagi. Mau kita pakai? Itu sedikit berbagi pengalaman saya selama membuat keyakinan kelas. Jadi sedikit berbagi pengalaman. Yang kedua sedikit pesan untuk Bapak Ibu guru hebat di sini. Ayo ajak mereka untuk membuat keyakinan kelas yang bisa mereka terapkan untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Bukan untuk takut kepada kita, apalagi aduh sudah hari Senin tuh harus sekolah. Aduh Bu kapan jam pulang? Kan peraturannya jam 45 sampai jam 15.00. Padahal logika kita harus jalan. Kenapa harus seperti itu? Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sharing. Kemudian berikutnya, nah sedikit ice breaking dulu Bapak Ibu. Biar agak lentur, saya punya yang juga password. Clue-nya gunakan password. Ketika saya memberikan pertanyaan, clue-nya gunakan password. Pertanyaan pertama, 5 tambah 5. Siapa yang mau menjawab? 5 tambah 5 sama dengan 2. Siapa yang berani menjawab? 5. Gunakan password. Gunakan password 10. Gunakan password 10. Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Gunakan password Salah. Salah. Clue-nya gunakan
password kata kuncinya. Bisa dilakukan nanti sama Bapak Ibu guru hebat di sini untuk di kelas, karena untuk jam-jam ajar siang Ibu bukan ice breaking, ngomong mikir ini mau gunakan password. Tadi Pak Ala 5 tambah 5 sama dengan password 10. Yang digunakan adalah password. Gunakannya tidak dipakai. Untuk yang guru mata pelajaran 4 jam 5 jam bisa dipakai, tapi untuk saya yang 2 jam mata pelajaran sepertinya kalau saya mata pelajaran Pendidikan Pancasila kayaknya ekspresinya menyanyi Pak dan olahraga gitu, karena 2 jam bergerak. Tapi untuk yang 3 jam 4 jam pelajaran bisa dipakai 15 menit mereka bisa berpikir sambil mungkin akan berpikir, oh iya ya kayaknya tidak dipakai, banyak gunakan password saja. Oke, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke materi berikutnya mengenai posisi kontrol guru. Di sini informasi yang saya dapatkan, posisi kontrol guru kita sebagai pendidik ada di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol yang disajikan menurut teori. Tergantung kita mau mempersediakannya di mana. Tinggal merefleksi diri. Apakah kita mau di posisi penghukum? Kayaknya enggak ya, Bapak Ibu. Kemudian, masih ada? Pak, ada yang sebagai penghukum? Pak Angga suka. Oh iya, kalau guru olahraga pasti hukumannya pusat. Saya ada diganti sih hukuman di bonus. Oh jadi bonus. Contohnya seperti apa Pak? Bonusnya ya sama aja kayak pusat. Ya. Cuma diganti. Nanti kalau yang melanggar kesepakatan, saya dapat bonus ya. Kesepakatan awal. Ya. Tapi bonusnya gimana Bapak? Ada yang fisik, ada yang non fisik. Kita tinggal milih aja. Ada yang fisik ya tadi bisa waktu depan, waktu kasihkan, yang paling apa aja lah kasihkan. Kalau di dalam non fisik bisa suruh melayu atau nyanyi. Atau gimana? Saya mulai dari atas stand up. Tapi ya di kesempatan awal harus berani dan tanggung jawab untuk anak-anak. Budaya positif sudah ditanamkan ya, walaupun itu tindakan sedikit kecil ya, tapi kata penghukum di sini dihilangkan menjadi bonus. Bisa tuh tips dan trik dari Pak Anak bisa kita terapkan ya di mata pelajaran kita. Ya, yang menarik lah. Ya, yang membuat mereka tertarik dan tidak jadi, waduh, kok capek dan nyampe 10 lari. Putaran 4 silang saya pasti dihukum, tapi bukan dihukum berarti ya. Dalam memori hipotalamus mereka akan teringat bahwa aduh pasti dapat bonus kalau nggak nyanyi meraih. Tapi kayaknya meraih boleh Pak. Anak-anak SMA kan senang ya, sudah mulai mengenal lawan jenis ya. Bisa Pak sekali mendayung 2-3 pulau jika anak-anak yang mau menembak ya. Anak-anak laki-laki ada yang senang, ada yang kalau yang senang dia cari yang tapi di luar kelas itu ada yang di apa kan ada yang kelas dulu di sana suruh ke kelas yang lain. Saya ini ngeraihnya dari kelas yang sendiri. Nanti dia ada Daripada saya bilang, terima kasih tadi masukan dari Pak Angga. Kita kalau memberikan sedikit hukuman, bukan hukuman ya, tapi bonus dari pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Tapi kalau guru bahasa Indonesia tidak juga ya Bu Nita. Saat 5 soal, misalkan Bu Nita, kalau 5 soal belum dikerjakan selesai, tambah lagi 5 soal, apakah itu juga bonus. bonus? Permen. Bonusnya permen. Jajan. Nanti kita merefleksi, kita bisa tidak usah dijawab oleh langsung kalau kata-kata, kita bisa merefleksi diri. Posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apa sebagai teman? Sebagai pemantau atau manajer? Manajer. Dari ke 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah kita di posisi manajer. Tapi tolong dihindari yang di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Kadang-kala 2 pointer ini membuat mereka menjadi trauma akan sekolah dan bahkan yang sering kita alami di lapangan selama mengajar ya, aduh lupa rumah, pasti dilempar dari lantai 3 misalkan, kan langsung kaget. Itu kadang-kadang kata-kata yang restrain, pelajaran ini kadang-kadang jadi tidak suka akan gurunya, mata pelajaran yang berimbang. Makanya saya sering bilang jangan sulit
suzon, terutama ke pelajaran matematika. Jangan berburuk sangka. Kalau tidak bisa matematika, tidak akan bisa menghitung uang. Ujungnya kamu ditipu miliaran rupiah nanti seperti 271 triliun. Jadi kan tidak bisa menghitung ujungnya. Gitu. Kenapa membuat hal-hal yang seperti itu logika dengan anak SMA lebih mudah? Karena perkembangan zaman juga sudah berubah ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai manajer? Tadi saya pisahkan antara poin yang ketiga, keempat, dan kelima. Idealnya di sini kita posisinya di manajer, tapi kita juga perlu sekali-kali sebagai pemantau untuk merefleksi diri atau mengidentifikasi atas suatu permasalahan. Kenapa satu kelas itu dari 11 kelas hanya satu kelas itu yang annoying? Kalau sedikit curhat dulu ada yang di situ ya Bu Nita ya. Kadang-kala ada yang kenapa sama guru itu dicap kelas yang sangat menyebalkan. Padahal ketika saya lihat memang anaknya ceria, mungkin satu kelas kinestetik, mungkin 1-2 mungkin visual, 3-4 mungkin listening, tapi 32 orangnya kinestetik. Kan itu kita juga tugasnya harus sebagai pemantau, jangan menjudgment, jangan suzon. Tapi balik lagi saya sering bilang, kita bisa ke siswa jangan suzon, kita pun jangan suzon berburuk sangka terhadap suatu situasi atau kondisi. Bagaimana dengan teman? Saya pisahkan juga. Kadang-kala ada siswa yang bisa dekat dengan satu orang, tapi mohon maaf nih Bapak Ibu guru hebat di sini, ini juga ada batasannya. Ada kala pula, mohon maaf generasi dia zaman sekarang, kalau gurunya sudah bestie, ujungnya bisa meluk saya. Pelukan itu boleh tidak? Mungkin ada beberapa guru boleh, tapi ada beberapa guru juga tidak boleh. Bolehnya yang di mana? Perempuan dengan perempuannya boleh memeluk, kalau perempuan dengan laki-laki boleh Pak? Siswi putri memeluk bapak gurunya boleh tidak? Kan jadi mungkin risih. Atau yang sering, bukan sering, pernah saya alami, siswa putra memeluk saya gitu. Karena sudah ngerasa enak kan, rasanya juga risih. Nah, hal seperti itu harus kita tanamkan. Kenapa tidak boleh? Walaupun kita teman, makanya saya kadang-kadang solusi dan saya boleh kita jadi teman selama di luar gerbang sekolah, tapi di dalam tetap teman yang ada batasan-batasan tertentu. Contoh, bisa jadi teman curhat boleh, tempat jajan boleh. Ibu jajan, ya kita perannya sebagai teman. Anak zaman sekarang mah ya buat jajan ya gitu minimal. Nah, di sini ada batasan dan di sini poin 1 dengan poin 2 dihindari atau bahkan jangan dilakukan. Kalau di sini kita situasi dan kondisi ada batasan tertentu. Kalau di sini juga tergantung dari kebutuhan yang kita perlukan. Apakah kita sedang observasi atau sedang mengerjakan satu penelitian, kita bisa sebagai pemantau. Hanya idealnya adalah manajer. Karena manajer itu identik dengan pengelolaan semuanya. Pengelolaan kelas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber sarana prasarana yang ada di sekolah, semua kita kelola. Paling itu sedikit masukannya dari Bapak Ibu. Kita harus bisa memposisikan sebagai manajer. Oke, berikutnya motivasi perilaku manusia. Selanjutnya slide-nya tadi ya, di atas sebenarnya ini pointernya loncat. Kembali lagi, ketika kita menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, motivasi apa yang harus kita miliki? Kemudian kita bisa terapkan kepada peserta didik. Nah, mulai dari kata konsep motivasi. Motivasi di sini saya cantumkan yaitu dorongan atau niat dari kita atau individu yang dapat merangsang diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan yang punya alasan tertentu. Mungkin di sini bisa alasannya bisa positif, bisa negatif alasannya. Makanya motivasi terbagi menjadi dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Biasanya motivasi perilaku manusia ini diklasifikasikan dengan tujuan-tujuan di sini. Biasanya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gimana nih caranya supaya saya tidak dihukum? Satu, datang waktu, mungkin beasiswa seperti itu. Kedua, menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu kumpulan. Ketiga, menghindari kata-kata yang tidak sesuai pada temannya. Atau mohon maaf ya, kebun binatang kan sering bertebaran. Walaupun sering sekali kebiasaan kita lakukan di SMA 1 ini. Kadang-kadang ada 1-2 oknum siswa yang kebun
keceplosan. Nah, ini kadang-kadang motivasinya juga saya bingung, Bu. Saya suka keceplosan atau sebagai tanda kalimat hubung ketika bicara dengan teman, jadi susah menghilangkannya. Bisa dikasih sugesti ke siswa Bapak Ibu guru hebat di sini bahwa binatang itu ya binatang, tidak berada sekolah di sini. Binatang ya di kebun binatang, kalau di dalam sekolah ya manusia. Nah, itu bisa dijadikan salah satu sugesti kepada mereka. Kemudian motivasi perilaku manusia berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kala ini rewardnya untuk anak-anak yang motivasi atau ambisinya tinggi. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kala saya suka menurunkan ambisi anak yang terlalu tinggi, karena efeknya berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, yang ambisinya terlalu tinggi itu biasanya segala cara dihalangkan, menyontek, menyalin, googling, searching. Makanya saya turunkan motivasinya apa yang kita bisa lakukan kepada peserta didik yang seperti itu. Apapun nilainya, minumnya teh botol sosok. Apapun nilainya tidak membentuk menjadikan kamu seseorang yang mohon maaf kurang atau bodoh, tapi itu adalah suatu proses menuju kesuksesan. Kalaupun tidak bisa mencapai 100 nilainya, tapi itu akan sukses sendiri dengan nilai maksimum 50. Itu jadi motivasi untuk anak-anak yang kita didik. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bahwa saya anak baik, saya anak soleh, saya di keluarga baik-baik, saya tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memalukan orang tua, keluarga, sekolah, dan diri sendiri. Itu yang sering saya sugestikan kepada anak didik. Nah, yang ketiga, segitiga restitusi. Sebenarnya ini penanganan yang bisa dilakukan oleh wali kelas. Karena kebetulan yang hadirnya wali kelas dan teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini yang saya sajikan adalah segitiga restitusi. Ini sebenarnya kalau saya boleh jujur, istilah yang awam bagi saya, tapi sudah kita lakukan semua sebenarnya. Tapi namanya baru. Saya juga baru tahu ini namanya segitiga restitusi. Di mana yang kita lakukan sebagai pendidik itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika ada seorang anak melakukan tindakan yang salah, kita bisa melakukan praktek segitiga restitusi. Salah satunya yang pertama kita stabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini saya akan tampilkan sebuah kasus Bapak Ibu guru mengenai praktek segitiga restitusi. Ini adalah skenario yang saya buat ketika menangani satu siswa. Ada kasus, kadang sering tidak masuk sekolah dan datang terlambat sehingga banyak pelajar yang tertinggal. Yang kita lakukan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini percakapan yang saya lakukan bersama siswa. Yang warna biru ini adalah tindakan yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Artinya, di sini siswa yang melakukan kesalahan kita gali dulu alasannya kenapa bisa datang terlambat ke sekolah. Sampai berapa kali sudah dilakukannya? Kemudian apa alasannya bisa datang terlambat ke sekolah itu? Apakah sebuah kesalahan atau sesuatu yang dia yakini bahwa itu biasa saja? Nah, di sini saya bertindak untuk menstabilkan identitas, artinya menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Di sini saya pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas bahwa seseorang melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap manusia, setiap orang adalah yang bisa atau pernah berbuat salah. Namun yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, jangan sekonyol-konyol sebagai diktator. Kamu salah, kamu datang terlambat, tidak boleh. Yang pasti akan mental lingkungan saya. Wemu aku, kadang-kadang benar. Bapak Ibu guru hebat di sini kadang-kadang suka dengar, emang lo siapa? Kadang-kadang suka ada terlontar kalimat seperti itu. Emang kamu siapa? Ayah saya, ibu saya, kamu kan cuma guru.
itu hal yang wajar sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain, itu kan jadi merugikan. Nah, ini salah satu tindakan yang kita stabilkan kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini yang saya lakukan adalah meminta alasan kenapa sering datang terlambat. Guru menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya di sini kita menggali apa saja yang menyebabkan anak tersebut datang terlambat. Ini salah satu kasus saja yang saya ambil. Datang terlambat banyak faktor. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin yang saya temui adalah anak yang sering main game online hingga larut malam. Tapi ada di kasus lain, mohon maaf Bapak Ibu guru, pengalaman saya ada yang siswa memang setelah pulang sekolah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia dengan keadaan kondisi keluarga yang mohon maaf menengah ke bawah. Dia jadi tulang punggung keluarga. Ada yang seperti itu. Bahkan berpotensi akan drop out atau mengundurkan diri dari sekolah. Nah, kadang-kala di sini posisi kita tadi sebagai pemantau yang akan kemudian menjadi manajer. Kita lihat dulu validasi tindakan yang salahnya apa di sini. Oh, mungkin ini masih standar ya Bapak Ibu. Sering main game online hingga tengah malam jadi bangunnya kesiangan. Setelah kita lakukan validasi tindakan yang salah, kita kemudian lakukan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi keyakinan di kelas. Yang pertama, menggiring mereka keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian jika datang terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Nah, di sini dia bisa menunjukkan disiplin. Peran kita, menurut kamu sikap disiplin itu penting tidak? Dari sini keyakinan kita buat kenapa hanya sebuah disiplin? Disiplin itu penting tidak? Kita gali, kita minta pendapat dari anaknya. Kalau menurut dia penting, kita jelaskan, kita sepakati, oke setuju. Tapi bagaimana kalau kita ketemu dengan anak yang jawabannya nyeleneh nggak penting buat saya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sini fungsi kita sebagai manajer itu betul-betul kontrolnya cukup harus kuat, stabil dan berprinsip, konsisten. Gak penting Bu kalau disiplin bagi saya, karena tahu saya bisa makan, saya pakai baju rapi bersih, saya dikasih uang jajan, saya diantar sama mama sama bapak, terlambat juga ada, sudah izin ke guru piket. Nah, jika ada kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tetap kembali lagi dengan mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tetap tindakannya adalah salah. Karena kenapa? Ini adalah sebuah keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi mohon maaf, mau anak pejabat sekalipun, anak aparat sekalipun, jika melanggar keyakinan tetap harus ada konsekuensi yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti ke ujungnya ke sebuah hukuman yang bentuk jadi dendam atau antipati. Nah, ini ada sedikit tayangan yang sudah saya lakukan. Sebenarnya ini percakapan yang saya tadi tampilkan, ini yang saya lakukan kepada Adam yang sudah 7 kali terlambat datang ke sekolah. Pertama yang saya lakukan adalah pendekatan personal ke dalam satu ruangan, kita ajak sedang apa, apakah ada kesibukan, oh tidak Bu lagi santai di kantin, boleh Ibu ngobrol sebentar. Saya ajak ke sebuah ruangan sambil membawa beberapa buku piket. Mohon maaf, anak SMA itu butuh data dan fakta. Saya sering mengajarkan ke siswa saya data dan fakta, tidak boleh asbun. Jadi yang saya lakukan adalah betul tidak 7 kali karena guru piket itu terlambatnya. Oh ternyata betul. Nah, ini beberapa yang saya lakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi yang sudah saya lakukan adalah bagaimana menerapkan seorang guru membantu muridnya bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan mencari solusi atas permasalahan secara mandiri, seperti yang tadi saya tanyakan. Dalam hal ini, guru harus berada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Artinya mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri hingga tercipta identitas positif pada diri murid. Mungkin ini yang sudah saya lakukan, bisa saya bagi atau berbagi praktik dengan Bapak
pasti tahu ini salah satu kata motivasi untuk diri saya, untuk bapak ibu dan untuk anak didik juga. Kita semua punya mimpi, apapun itu mimpinya. Tapi untuk mewujudkan mimpi itu butuhkan tekad, dedikasi, disiplin diri, dan usaha. Saya ambil dari Jesse Owens, seorang pelari dari Amerika ya Pak ya, kalau tidak salah ini. Sekian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dulu ada yang mau berpendapat mengenai materi yang sudah saya sampaikan? Ada yang boleh